Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita langsung aja ya ke materi minggu ini. Eh, SBK kan masih PJJ ya, jadi saya harap kerjasamanya dari kalian. Meskipun PJJ tetap mengerjakan tugas, jangan ada yang menyepelekan meskipun ini hanya SBK, tapi tolong tetap dikerjakan. Langsung aja, di materi minggu ini kita akan membahas tentang apresiasi seni dan kritik seni. Apa itu apresiasi, apa itu kritik seni? Seperti biasanya saya hanya akan menjelaskan pengantarnya saja. Untuk materi lengkapnya akan saya share nanti di Google Classroom bisa mungkin, tapi untuk materi pengantar ini saya akan menjelaskan sedikit. Nah, apresiasi itu lebih ke menilai atau menghargai sebuah karya yang kita lihat atau kita apresiasi. Kalau kritik itu lebih kita ngelihat jeleknya nih, jeleknya karya ini apa, tapi harus kita berikan solusinya, jangan hanya menjelek-jelekan aja. Itu yang dimaksud dengan kritik seni. Nah, tugas minggu ini kalian silahkan membuat video kalian mempresentasikan karya 2 dimensi boleh, 3 dimensi pun juga boleh. Apapun itu yang ada di sekitar kalian. Misalkan kalian punya lukisan, silahkan dipresentasikan lukisan itu. Nanti akan saya berikan contoh presentasinya seperti apa. Nanti kalian silahkan kerjakan sebisa kalian, semampu kalian. Dikumpulkannya di Google Classroom boleh. Kalau misalkan di Google Classroom kalian susah untuk ngumpulinnya, silahkan diupload di YouTube juga boleh. Nah, nanti linknya dikumpulkan di Google Classroom. Diusahakan jangan di Drive ya. Nanti kalau di Drive itu saya biasanya susah untuk dibuka. Seperti itu. Jadi di YouTube nanti linknya dikumpulkan di Google Classroom. Oke, langsung aja contohnya. Nah, ini ada karya, bisa dibilang ini gerabah. Gerabah ini fungsinya untuk vas bunga. Nah, ini dibuat sekitar tahun 2015. Nah, apa itu gerabah? Gerabah itu karya yang terbuat dari tanah liat dengan proses pembakaran kurang lebih suhunya 600 sampai 900 derajat Celcius. Itu gerabah. Nah, hasil akhirnya ketika gerabah itu matang itu biasanya berbentuk merah bata. Tapi kan karena ini sudah melalui proses dekorasi jadi warnanya seperti ini. Nah, ini dibuat tahun 2015. Fungsinya untuk vas bunga. Yang bisa diapresiasi dari karya ini untuk bentuknya sendiri sudah proporsional untuk fungsi vas bunga. Nah, untuk dekorasinya sendiri karya ini menggunakan 2 teknik dekorasi, yaitu teknik brush untuk pembuatan background karya ini. Nah, ini dan juga teknik lukis untuk bagian ininya. Nah, ini teknik brush itu seperti apa sih? Nah, kalau teknik brush itu macam-macam juga, tapi yang digunakan di karya ini tuh dia menggunakan busa sabun. Diambil busanya lalu dia total-totalkan di bodi gerabah ini menggunakan sikat boleh, menggunakan kuas juga boleh. Yang kita ambil itu hasil busanya. Nah, kurang lebih kayak gini hasil dari ketika busa itu kering, hasilnya seperti ini. Jadi total seperti ini. Ketika ini sudah kering, lalu dilukis menggunakan ini cat ini menggunakan cat tembok ya, yang ada warna merah, ada hitam. Ini hanya menggunakan 2 warna aja. Nah, dia caranya ini seperti apa? Nah, dia menggunakan kuasnya hanya untuk mengisi bagian ininya aja. Tapi untuk membuat bagian ukelnya ini, dia menggunakan botol yang ada tuh ujungnya yang kecil lancip itu. Nah, dia menggunakan itu. Jadi lebih gampang
proses pembentukannya dibandingkan menggunakan kuas. Kalau kuas itu kita kesusahan di bagian ujungnya. Jadi kalau untuk penggunaan kuas untuk pembuatan ini tuh lumayan susah. Jadi menggunakan tub itu tadi. Nah, gerabah ini pun pada dasarnya itu warnanya itu hitam. Jadi di proses pembakaran gerabah itu sebenarnya ada dua, yang warna asli itu nanti hasilnya jadi warna bata. Ada juga dia menggunakan daun munggur namanya. Nah, daun munggur itu bisa membuat si gerabah itu warnanya jadi hitam. Nah, ini kalau bisa dilihat ini bagian dalamnya tuh hitam karena ini dia efek dari pembakaran menggunakan daun munggur. Jadi pada saat proses pendekorasian, bodi dari gerabah ini tuh bukan warna bata tapi memang sudah warna hitam karena memang pembakaran vas bunga ini menggunakan pembakaran daun munggur. Jadi memang semua gerabah yang dibakar menggunakan daun munggur itu menghasilkan warna hitam. Jadi kita lebih gampang untuk proses pendekorasiannya seperti itu. Nah, ini untuk dekorasinya sendiri itu menggunakan gabungan ya antara flora dan fauna. Di sini ada bunga dan juga ada kupu-kupu. Bisa dilihat di sini. Ini untuk pendekorasiannya sendiri tadi gabungan flora dan fauna ya. Dan ini bunganya ini untuk isian saja biar membedakan. Nah, seperti ini. Ini untuk ininya untuk kupu-kupunya. Seperti itu. Nah, untuk secara keseluruhan dari segi bentuk dan juga dekorasi menurut saya pribadi ini sudah ideal, dan juga fungsinya juga untuk vas bunga. Mungkin bisa juga difungsikan sebagai fungsi yang lain, tapi di sini idealnya untuk fungsi vas bunga. Ditaruhnya di ruang tamu boleh, di kamar pun juga bisa. Nah, kekurangan dari karya ini sendiri karena ini gerabah, jadi sangat amat mudah pecah ketika jatuh. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi ketika menggunakan vas bunga atau apapun itu yang terbuat dari gerabah atau keramik yang melalui proses pembakaran dengan suhu sekian, karena memang itu mudah pecah, sama halnya dengan kaca gitu kan. Jadi itu yang bisa saya berikan contoh untuk kalian, untuk apresiasinya seperti apa, kritiknya seperti apa, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kalian buat video yang seperti saya contohkan. Mau kalian tambahkan tekniknya atau ini bagusnya ditaruh di sini, apapun itu sekreatif kalian, silahkan kalian masukkan di dalam video itu. Jadi ini saya hanya memberikan contoh saja ya, bukan kalian harus mirip sama kayak saya, bukan seperti itu videonya. Ini hanya contoh apresiasinya seperti apa, kritiknya seperti apa. Kalau kalian punya ide lagi, misalkan apa yang bisa diapresiasi, apa yang bisa dikritik, silahkan ditambahkan sekreatif kalian. Semakin banyak materi yang kalian sampaikan di dalam video itu mengenai presentasi tugas kalian, itu nilainya semakin banyak. Oke, untuk pengerjaannya 1 minggu, pengumpulannya di Google Classroom boleh, di YouTube boleh, atau di Instagram pun boleh. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan tanyakan di grup kelas boleh, japri boleh, atau misalkan kalau emang benar-benar bingung, silahkan langsung datang ke kantor, temui saya, langsung tanyakan di tempat biar kalian jelas. Jadi meskipun kita PJJ, manfaatkan tatap muka ini dengan sebaik mungkin. Nggak usah malu-malu, nggak usah sungkan atau apapun itu, daripada kalian nggak ngerjain, nggak jelas gitu kan. Lebih baik langsung tanyakan sama saya, seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya berikan contohnya sedikit tentang apresiasi dan kritik itu seperti apa. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.